Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom aleihim, salam sejahtera buat kita semua. Video ini perlu di-stitch. Kenapa? Karena dia mengambil, menarasikan, menafsirkan isi kitab suci umat Kristen, yaitu saya sendiri. Ya. Jadi saya harus meluruskan, itu merupakan hak jawab saya. Perhatikan teman-teman, dari perbuatan orang ini maka jelaslah sudah bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran dan kehidupan. Satu-satunya firman Tuhan di mana Allah di dalamnya nuzul ke dunia menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, diakui oleh mereka sehingga mereka mengambil beberapa hal yang bagi mereka cocok sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga itu diadop. Nah demikian. Tapi menjadi umat Kristen sejati tidak perlu membutuhkan bantuan dari kitab suci orang lain. Karena apa? Karena yaitu tadi, kita sangat percaya diri dan Alkitab itu sudah final. Nah, puji Tuhan ya. Jadi teman-teman mesti ngerti cara membaca isi Alkitab. Karena Alkitab itu sangat jelas ada 4 unsur besar. Pertama, perintah Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, larangan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ajaran-ajaran Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah tradisi. Nah, yang keempat inilah yang tadi dicomot oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab demi kebutuhannya mengaplikasikan kitab sucinya. Ya nggak apa-apa, kita sodakoh ya. Barangkali itu mendatangkan kemanfaatan bagi mereka, tapi itu tidak memberi pengaruh apapun terhadap iman Kristen yang sudah beres di hadapan Kristus. Perhatikan, tradisi sunat tidak wajib, makanya orang Kristen tidak membutuhkan sunat. Apalagi sunat itu yang bersifat latah ikut-ikutan fisik, tidak ada. Yang diutamakan adalah sunat hati supaya tidak terlalu suuzon, ria, buruk sangka terhadap orang lain. Nah, yang kedua, kerudung tidak wajib karena itu juga merupakan tradisi. Karena sebab pakaian atau penampilan tidak menjadi tolak ukur atau syarat mutlak untuk bisa masuk ke dalam surga. Tidak ada keselamatan bergantung dengan busana, ya. Sujud itu tidak diwajibkan. Kenapa? Karena sujud di sini bukan berarti jidat sampai gosong ketemu lantai. Tapi sujud di sini adalah bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Kristus. Jadi tidak seperti orang yang congkak, yang sombong, berdoa sambil teriak-teriak berdiri, ya, melolong-lolong. No, sujud artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Mencuci kaki dan tangan. Ya. Mencuci kaki dan tangan itu juga tidak menjadi satu kewajiban yang membuat nilai ibadahmu bertambah, berkurang, atau hilang. No, itu lebih kepada kosher atau kebersihan. Babi haram itu tidak. Karena menurut tradisi Yahudi, bangsa Israel yang harus dikuduskan kala itu di masa itu, satu-satunya bangsa yang mengenal Allah sejati, sedangkan bangsa-bangsa lain itu menyembah dewa-dewa, maka bangsa Israel harus dikuduskan termasuk dalam makanan. Jadi babi pun bersifat kosher, bukan tentang haram halal. Sejatinya yang haram itu adalah yang keluar dari mulutmu, ketika itu bersumber dari pikiran yang kotor dan hati yang busuk. Semua yang masuk ke dalam mulut, makanan dan minuman, Yesus Kristus sudah mengatakan akan berakhir di jamban sebagai kotoran. Jadi tidak akan pernah bisa mengharamkan orang. Yang penting mendatangkan kemanfaatan dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Perhatikan, sunat, kerudung, cuci kaki tangan, sujud, babi, itu semua adalah tradisi-tradisi bangsa Israel yang tidak mutlak harus diadop oleh bangsa-bangsa lain. Menjadi Kristen tidak identik menjadi Yahudi. Menjadi Kristen adalah sungguh-sungguh mengikuti apa yang melarangan perintah ajaran Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Nah, tahu nggak kamu perintahnya? Perintahnya yang pertama dan yang terutama adalah pergi, beritakan Injil, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perjamuan kudus, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Itu perintah loh. Nah, jadi jangan ikutin tradisi, tapi ikutilah perintah. Yang kedua, larangannya. Wow, paling gampang 10 perintah. Jangan berbohong, contoh 1.
Jadi tidak ada itu berbohong pakai gradasi warna dari putih ke hitam, ada abu-abu, blok. Boleh berbohong dengan alasan ini itu. Nah, itu penyesatan. Di dalam Kristen jelas, kalau Yesus Kristus sebagai Allah mengatakan jangan berbohong, berarti jangan berbohong. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kebenaran dikatakan di atas kebenaran, kesalahan dikatakan di atas kesalahan. Lebih daripada itu sumbernya adalah iblis. Makanya orang Kristen tidak gampang berkata, benar kok, sungguh sumpah demi A, B, C, D. No. Itu adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh iblis yang melebih-lebihkan ucapan ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat atau iblis. Perhatikan, itu larangan dan perintah sudah jelas. Ajarannya apa teman-teman? Nah, ini dia yang sangat krusial dan mendunia. Ajaran Yesus Kristus yang pertama dan yang terutama adalah mengasihi. Kenapa? Karena dia itu memberikan kasih karunia yang melampaui akal pikiran manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, puji Tuhan, inilah ajaran yang paling mulia. Bagaimana hukum kasih itu wajib dilaksanakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal pikiranmu. Hukum yang sama dan yang terutama yang sebanding adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Selesai sampai di situ.